istri saya juga bukan center of influence di teman lingkungan kerja, teman sekolah dia bukan. Dia cuma taunya sekolah, makanya dia cum laude. Ya sorry ya, maksudnya ini bukan saya bilang kuper, tapi maksudnya dia sekolahnya lebih diutamakan lah, karena bapaknya menuntut dia harus S2 dan ranking lah ya, rankingnya harus 1 gitu loh. Kalau enggak dia nggak dilihat lah. Jadi dia dengan teman-temannya dekat, tapi nggak terlalu dekat sekali. Nah, cerita singkatnya si Emil itu kita kan tawarin dia kan, dia bilang gue lagi ditawarin orang juga, jadi kita fight ya. Nah, saya bikinin proposalnya harus cakep, betul nggak? Jadi intinya yang kedua, selain hubungan, bikin proposalnya harus benar-benar yang bagus banget buat dia lihat. Bukan bagus buat kita, tapi bagus buat dia, sehingga dia bisa melihat, oh ini bagus banget proposalnya, so aku akan ambil. Dapat nggak poinnya? Bagus bukan buat kita, mungkin kita lihat jelek, maksudnya bukan jelek, maksudnya nggak cocok dengan kita, tapi cocok dengan dia, karena kebutuhan dia pasti beda dengan kita, betul nggak? Even cuma 3,5, even cuma 1 juta, itu mungkin bagus buat dia, harus kayak apa, kita harus tahu. Nah, akhirnya saya bilang, saya pengennya begini. Dah mati saya begitu bikin, kok nggak jadi ya? Tanya leader juga bingung, nggak jadi. Leader saya pun nggak bisa kotak-katik dapat kayak yang si agent itu bikin. Jangan-jangan dia main curang apa gitu di SQS-nya kan? Kotak-katik nggak ketemu. Akhirnya saya jawabnya, pokoknya bisa. Nanti gue anterin ke apartemen dia orang Kelapa Gading. Waktu itu dia belum married. Cerita singkatnya, saya datang ke dia, berhasil. Saya bikinin cocok seperti yang dia mau. Oke? Terus udah itu saya datang ke rumah dia. Nah, pada saat saya datang, first impression-nya harus dapat 5 menit di awal. Ya, apartemennya sih biasa-biasa aja. Maksudnya first impression-nya kita bukan pakai baju sampai kayak jas, tapi kita nice gitu loh di depan dia, si prospek. Jadi begitu dia lihat enak, terus duduk, akhirnya ngobrol ya di lantai gitu, jelasin. Saya sendiri waktu itu, terus dia bilang, oke, bagus, cocok dengan yang saya mau. Nanti saya kabarin kamu, kata dia. Nah, pas kabarin itu, berarti si prospek kan bisa aja mikirin kan, siapa yang mau follow up dia, betul nggak? Saya nggak follow up dia langsung. Nah itu, saya pakai pola tadi. Lu akan ganggu gua gak? Udah ambil, jangan-jangan tadi gangguin terus. Dia kan paling nggak suka, betul nggak? Kita tahu karakter dia dulu. Jadi karakter personality dia seperti apa, orangnya kerjanya apa, keluarganya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Kita ngobrol sama dia banyak di situ. Jadi nggak ngomongin ngomongin mah paling cuma 10-15 menit lah. Sisa 2 jam ngobrol yang lain. Akhirnya saya nggak follow up dia langsung, saya tunggu dia kontak saya balik. Tapi saya kalau kontak dia ngomongnya yang lain, nggak ngomongnya Prudential. Kalau dia bilang, nanti ya gue kabarin nanti. Oh ya itu nggak apa-apa, santai aja, nggak buru-buru. Gue kebetulan mau tanya nih, gue mau ke daerah Kelapa Gading, gue nggak tahu jalan di daerah situ. Sebenarnya bohong banget, ya kan? Nah, gue mau ke apartemen kebetulan dekat Lubunya. Nah, jalannya gimana? Jadi ada pembicaraan, nah itu pikirkan. Ada pembicaraan yang kita buat. Pembicaraan itu dia nggak lihat kita kayak lebay gitu, bohong, tapi dia merasa dia interested dengan kita. Oke? Dan akhirnya dia bilang, Di, gue jadi ambil sama lu yang 3,5, deal. Kapan dan apa yang lu inginkan? Fotokopi apa, bla bla bla. Ya udah selesai, kita kerjain. 2006. Oke? Biasa ngobrol teman segala macam, dia punya pacar dan punya suami dan dia punya anak, sekarang punya anak kedua ya, banyak sekali jalan. 2012 kemarin. 2011. Nih, saya ingat namanya. Nah, ini kan waktu itu kan Pak Johan udah buka Miracle. Nah, pada suatu hari si Emil ini telepon saya malam-malam. Jadi saya udah nggak ada kontak dia, nggak ada review polis dia, karena kalau saya review polis dia pasti merasa di-push untuk ngambil. Terus 2011 dia telepon saya malam, dia bilang, Di, benar nggak Prudential sekarang ada produk yang bisa cover sakit kritis stadium awal, bla 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 bla. Dia jelasin. Betul, gue bilang. Gue baru mau jelasin lu. Enggak ya. Terus dia bilang, oh ada ya. Polis saya mau dong polis yang kayak gitu, dia bilang. Mau upgrade, dia bilang. Oh oke, saya bilang. Lo kok lu tahu? Betul kan? Kita curiga. Kok tahu? Nih sekarang ada satu agent Prudential namanya Shirley. Dia lagi di rumah. Itu siapa? Gue tanya dia. Terus dia bilang, itu sepupu dari suami gue. Waduh kacau, gue bilang. Oh lagi di presentasi ya? Itu lagi sama suami gue. Terus lu sekarang deket dia? Enggak, gue keluar, gue telepon lu. Oh oke. Nah nangkap kan poinnya kan? Terus lu kapan bisa datang? Oh besok? Oh jangan deh, lusa. Oke, dia lusa datang ke tempat sekolah musik. Dia buka sekolah musik di PIK. Saya datang ke sekolah musiknya lusa sama istri, kan teman dia kan. Cerita-cerita closing sama saya 3,5.
Terus saya tanya waktu dia udah closing, kenapa lu nggak ambil sama dia? Betul nggak? Dia bilang, males ah, gue sama lu aja di. Simpel ya, tapi kan kita nggak usah tanya lebih lanjut ya. Poinnya dapat kan? Berarti ya istilahnya kerennya ya dia suka sama saya, melakukan yang tidak mengupus dia. Ya. Dan Shirley itu adalah agent di Miracle Agency. Dan satu grup dengan Pak Deddy Wijaya. Untung dia nggak tahu. Untung dia nggak tahu. Ya. Jadi itu cara membina hubungan yang bagus. Nah, saya ada yang tulisan mengenai company, produk, dan person. Ini mungkin juga di sini ada dijelasin ya mengenai company, ya produk segala macam. Jadi pada saat terjadi handling objection, saya selalu menggunakan 3 hal ini. Ya, yang satu company prudential, mungkin juga Anda udah tahu, jelasin secara komplit ke dia. Tapi hanya 11%, itu menurut survei, hanya 11% orang beli prudential, beli polis karena company hanya 11%. Ya mungkin dari yang banyak yang tahu ya, leader-leader tahu. Beli produk berapa persen sih yang orang mau beli karena produknya yang bagus? Wah, prudential hebat. Hah? 50 ya Bu ya? 50 ya? Nah kira-kira. Itu kurang lebih cuma 16%. Jadi nggak banyak. Sisanya ya berarti ada berapa? Kurang lebih 73% orang beli karena Anda. Tepuk tangan untuk Anda. Jadi artinya adalah bisnis kita harus tetap running, itu bukan karena hanya perusahaan yang bagus, yaitu Prudential. Bukan karena produk yang ada hari ini. Nanti kalau kita berdasarkan dengan company dan produk, kalau ada company kompetitor kita, dia mengeluarkan produk yang lebih hebat dari kita, maka kita tidak bisa jalan bisnis kita dengan baik. Betul nggak? Tapi kan Prudential dia selalu inovatif kan, dia duluan. Tapi diri kita yang jadi sumber atau jadi bisnis developmentnya, kita sendiri yang menggerakkan bisnis kita. Jadi pada saat aturan main Prudential dan produknya seperti apa, kita sebagai personnya, sebagai agentnya, kita sebagai orang yang pelakunya, kita mau running, kita punya bisnis sampai mana, itu kita yang tentukan, bukan si Prunya. Karena Prudential udah gede, ya, Prunya udah gede. Jadi saya mau kasih tutup kesimpulannya dari apa pengalaman saya selama 7 tahun di Prudential dari 2006. Artinya adalah siapapun yang orang-orang yang Anda prospek, baik Anda center of influence ataupun bukan, kita udah harus prepare, punya preparation, persiapan untuk nanti di tahun berdepan punya berapa banyak orang-orang yang kita bisa prospek. Bukan hanya di tahun ini, oh saya punya kenalan 200 orang, berarti 200 orang ini yang kita kontak, yang kita prospek atau kita rekrut. Tidak, tapi kita prepare 200 ini bagaimana tahun depan bisa jadi 2000 orang kalau perlu, ya kan? Kalau hari ini orang-orang kita prospek di tahun 2013 ya, mungkin yang tadi saya bilang orang belum mau join sama kita di agent Prudential, ya, betul? Tapi setiap tahun kita punya satu prestasi, kita punya satu perkembangan, perubahan yang bisa secara signifikan, mungkin bukan buat orang lain signifikannya, tapi kita bisa tunjukkan signifikan dari posisi kita, background kita kemarin dengan yang sekarang berbeda. Dan di tahun berikutnya, orang-orang yang menolak kita kemarin, dia akan melihat bahwa, oh, ternyata kita kok punya satu perubahan yang dahsyat. Kita punya satu perubahan yang fantastik. Sehingga orang tersebut melihat kita punya semangat yang begitu luar biasa, orang tersebut melihat bahwa, saya mau beli deh dengan Pak Victor. Bukan beli karena produknya bagus nomor 1. Bukan karena Prudential nomor 1. Prudential udah selamanya pasti nomor 1. Sudah tak terkalahkan. Bukan karena mereka, tapi karena Anda, karena kita yang punya perubahan. Kita kok semangat, ya? Mereka melihat kita semangat, dan mereka lihat kita perubahannya. Dulu dari motor berubah jadi mobil, mobil berubah jadi mobil yang lebih oke. Terus bisa rumah jadi rumah lebih oke, ya. Kita jalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain. Setiap tahun bertambah, bertumbuh berarti kita secara manusianya. Terus cara kita bicara pun ada perubahan. Dulu kita ngomong mungkin nggak enak didengar. Tapi tahun berikutnya communication skill kita bagus, cara berbicara kita bagus, education kita bagus, ya, karena kita belajar, kita bertumbuh, dan pastikan ada bertumbuh, ya. Dan kalau saya pengalaman baru 7 tahun, banyak yang lebih senior dari saya di Pro Excellence, ya, yang Anda sudah lihat pasti bisa, ya.
Anda pasti bisa. Kalau saya dalam waktu 5 tahun di Prudential bisa jadi AM, mungkin Anda bisa lebih cepat. Kalau hari ini Anda semua mungkin PUM ya, tahun depan Anda naik jadi UM. Berarti bisa, amin. Berarti tahun 2016 Anda semua jadi AM, betul gak? Amin. Kalau hari ini Anda mulai dengan income Anda masih 0, atau mungkin dari income baru 1 atau 2 juta. 3-4 tahun kemudian income Anda pasti 100 juta per bulan. Kalau hari ini Anda baru bergabung di Prudential, apapun posisi Anda hari ini, apapun background latar belakang Anda hari ini, ya, tapi percayalah satu hal, kalau Anda kerja keras, kalau Anda semangat, kalau Anda selalu bertumbuh dalam hidup Anda, ya, pasti Anda punya income fantastik naik. Sukses buat Anda. Thank you sharing saya. Semoga bermanfaat. Semoga terinspirasi semua yang saya berikan, ya. Semoga bisa membuat Anda tambah sukses, ya, dan menjadi orang-orang yang menginspirasi orang yang lebih banyak di luar sana. Thank you. Tolong pintunya ditutup dulu. Terima kasih Pak Adi atas sharingnya. Dan kita masuk ke Excellent News.